Saya record terlebih dahulu. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di sesi perkuliahan Financial Technology and Data Analytics. Dengan sesi kita di 26 Juni ini adalah Data Analytics. Nah, saya minta maaf di beberapa pertemuan sebelumnya karena ada camp, jadi saya agak berhalangan. Nah, di sore hari ini sebetulnya saya ingin mencoba mereview apa yang sudah kalian dapatkan di sesi sebelumnya, plus mencoba sense kalian terhadap sebuah data. Ini kalau saya sajikan sebuah data di minggu lalu kan saya berikan satu lampiran data ya, file 9 terkait dengan soft drink. Nah, datanya kurang lebih seperti ini. Kita punya data konsumen, kemudian kita punya rating ya dari penikmat soft drink tersebut atau bagi mereka yang suka mengkonsumsi minuman bersoda. Di sini ada 4 jenis kategori. Ya nggak apa-apa, ini untuk kita latihan kita pakai pembanding aja ya. Ada ada yang suka Pepsi, ada yang suka Coca-Cola, ada yang suka Fanta, ada yang suka Big Cola. Nah, ini kita pakai yang kira-kira cukup familiar dan ada di sekeliling kita aja lah. Paling nggak bisa kalian temukan ya di misalnya Indomart, Alfamart, ataupun minimarket yang lain. Nah, dari pelajaran mengenai inferensi ya, nah kalian sudah mendapatkan beberapa alternatif bahwa ketika kalian menghadapi sebuah data atau menyajikan sebuah data, apa yang bisa kalian lakukan dari perubahan data tersebut. Yang pertama adalah kita melihat statistik deskriptif dari data-data tersebut. Berapa toleransi yang bisa diberikan, berapa gambaran data yang dimiliki, kemudian keeratan hubungan antar masing-masing data yang kita miliki. Nah, kalau untuk contoh kita bisa gunakan. Dan satu lagi kita bisa bikin perbandingan mana yang lebih diberikan preferensinya oleh para penikmat soft drink tersebut. Nah, yang terakhir nanti kita akan coba lihat kesimpulannya seperti apa kalau kalian punya data seperti ini. Nah, minggu lalu ketika saya berikan data di UVC, ya, ada yang mungkin sudah mencoba gitu ya. Kemudian ada yang sudah melakukan otak-atik. Jadi di sini ada rating ya, rating yang diberikan oleh para penikmat soft drink dari 1 sampai rating tertingginya 7. Ya, artinya kalau dia 7 ya dia paling suka. Kalau nggak terlalu suka mungkin di sekitar 5, 6, atau 4. Kemudian paling nggak suka berarti di 1 biasanya paling rendah. Nah, dari yang sudah pernah mencoba atau yang kemarin minggu lalu sudah melakukan uji coba, ada yang bisa eh, mulai untuk volunteer dulu. Siapa yang mau mencoba menyajikan apa yang sudah dilakukan, kemudian eh, analisisnya seperti apa dari pengamatan kalian? Silakan, saya persilakan dulu waktunya untuk mahasiswa. Siapa yang mau coba jadi volunteer untuk kita lihat hasil analisanya? Boleh share screen juga. Saya sudah aktifkan share screen untuk partisipan. Siapa yang mau coba? Nico mungkin? Atau Kevin? Ya boleh deh saya Pak. Ya, silakan Kevin boleh. Bisa share screen kok supaya bisa melihat perbandingannya. Saya juga harus tahu setiap mahasiswa itu punya kemampuannya sampai di level yang mana gitu. Boleh di share screen Kevin nggak apa-apa. Sama satu lagi deh saya pilih siapa ya yang jadi supaya ada pembanding ya. Ya baik Pak.
Oke. Yang satu lagi nanti yang cewek ya. Silahkan siapa yang mau jadi volunteer setelah Kevin nanti. Oke, sudah terlihat Kevin? Apa yang kamu temukan dari data yang kamu analisis? Baik, dari data yang telah diinterpretasikan, saya melihat kalau rata-rata masing-masing rating semua minuman itu hanya kisaran 4 ya kalau saya lihat. Mungkin dari Pepsi 4,4, Coca-Cola 4,95 yang tertinggi, Fanta 3,8, Bicola 4,33. Jadi saya simpulkan rata-rata rating masing-masing Pepsi, Cola, Fanta, Bicola itu sekitar 4 komaan. Masih di rating 4. Jadi masih di tahap cukup mungkin ya Pak. Belum sampai terlalu tinggi sampai 7. Oke. Kemudian untuk Terus, Pepsi sendiri nilai tengahnya rating itu mencapai 5. Kalau Coca-Cola 5 juga. Nah, Fanta ini cuma 4 sama Bicola. Kemudian untuk modusnya Pepsi 5, Coca-Cola tertinggi 7, Fanta modusnya 4, Bicolanya 7 juga. Kemudian untuk sampai perban itu sudah oke Kevin. Apalagi yang bisa kamu temukan atau yang bisa kamu gali dari data itu? mungkin Dites bisa itu. mungkin sudah sih Pak. Oke, sejauh ini sih sudah oke. Nanti saya coba tambahkan lagi ya. Selain terima kasih Kevin. Oke, selain Kevin, siapa lagi yang mau coba share Terima kasih hasil Pak. miliknya, hasil analisis punya miliknya sendiri dari yang perempuan? Siapa yang mau jadi volunteer? Meta boleh, Indria boleh, Vinda boleh, Vina boleh, Adrelia, Gracia, Anastasia, silakan. Angelica mungkin ada yang mau jadi volunteer? Punya Cynthia seperti apa hasil analisisnya? Cynthia, ada yang mungkin bisa ditambahkan dari punya Kevin atau hasil analisis Kevin?
Mungkin menggunakan alat analisis yang berbeda, bisa pakai eViews, bisa pakai SPSS, boleh. Atau Vina mungkin bisa disajikan. Oke, kalau tidak ada, Kevin, saya boleh lihat ke atas sedikit, Kevin, dari analisis yang pertama tadi. Ya, dari berdasarkan analisis yang dibuat oleh Kevin, di sini sebetulnya kita bisa membaca cukup banyak. Yang pertama dari statistik deskriptif yang dilakukan Kevin sudah betul. Dia punya rataan semua atau masing-masing ya untuk Pepsi, Coca-Cola, Fanta, dan Bicola. Dari nilai tengahnya, tadi Kevin sudah menyatakan bahwa Pepsi dan Coca-Cola ada di angka 5, sedangkan Fanta dan Big Cola ada di angka 4. Artinya memang yang paling banyak digemari itu antara dua itu ya, Pepsi dan Coca-Cola dari si penikmat soft drink ini. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh atau lihat lebih dalam, dari angka rata-ratanya saja ya, sekalipun nggak bisa mencerminkan langsung ya, tapi dari angka rata-ratanya terlihat bahwa yang paling tinggi ada di minuman, minuman apa yang paling tinggi? Coca-Cola, Pak. Coca-Cola, betul. Dia mendekati angka 5, 4,95. Kemudian setelah Coca-Cola, rating yang berikutnya ada Pepsi ya, kalau nggak salah ya, Pepsi. 4,4. Ya, baru Big Cola dan yang terakhir Fanta. Jadi dari data ini kita sudah punya klasifikasi. Oh, yang paling digemari oleh masyarakat itu adalah satu Coca-Cola, paling tinggi. Yang kedua Pepsi, yang ketiga Big Cola, yang keempat Fanta. Kita tidak berbicara faktor lain ya. Ini hanya masalah preferensi kegemaran saja, bukan masalah harga atau apa yang dekat ditemukan dan sebagainya nggak ada. Jadi dari data yang kita miliki, ratingnya mengenai rating eh, kegemaran aja. Kemudian, nah, setiap angka rating itu kan pasti berbeda ya. Ada yang Pepsi itu ratingnya 5, Coca-Cola 7, Fanta 4, Bicola 1 misalnya gitu. Nah, kalau kita bandingkan post hoc comparisons, jadi perbandingan antara satu item dengan satu item, yang dilakukan Kevin sudah betul. Dia menggunakan t-test ya. T-test yang di bawahnya Kevin, boleh turun sedikit. T-test itu kan ada perbandingan. Kalau kita punya 4 jenis item di sini, Pepsi, Coca-Cola, Fanta, dan Bicola, kita punya 4 perbandingan juga. Pepsi dengan Coca-Cola, Pepsi dengan Fanta, Pepsi dengan Bicola, dan Fanta dengan Bicola. Nah, dari perbandingan yang dilakukan oleh Kevin, ini sudah mengarah ke hasil yang bisa kita evaluasi. Dia membandingkan t-test untuk pair two samples ya. Kenapa dia menggunakan two samples? Ini merupakan aturan yang relatif tepat ya. Karena jumlah observasinya sama. Jadi dia berpasangan ya. Dan orang yang dilakukan atau orang yang melakukan tes ini adalah orang yang sama. Tinggal dia memberikan ratingnya kepada 4 jenis minuman yang berbeda. Nah, oleh karena itu, di sini yang dilakukan Kevin adalah melakukan komparasi antar satu item ke item yang lain. Nah, dari perbandingan komparasi ini, kita bisa melihat dari nilai T-statnya gitu ya, atau nilai dari P-value-nya, P yang one tail ataupun yang two tail. Nah, biasanya paling mudah dilihat itu adalah yang two tail, yang paling bawah ya. Kalau dia di atas 1,96 itu 5% ya. Misalnya kita pakai alfa 5%, 1,96. Dari mana angka itu? Nah, bisa dilihat di tabel statistik ketika kalian belajar statistika dasar. Nah, kalau di atas 1,96 berarti bedanya signifikan atau bedanya jauh. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, yang tabel pertama, Pepsi dengan Coca-Cola gitu ya. Kita lihat dulu. Pepsi dan Coca-Cola seperti apa sih gitu.
Oke, saya nggak bisa bikin annotation di sini. Oke, Pepsi dan Coca-Cola nilai T critical to tail-nya 1,97. Ya. 1,97 itu kan di atas 1,96. Berarti kelihatan ya di sel H30 ya. H30. Oke. Saya request remote dulu ya, Kevin. Oke. Nah, di sini nih, satu kita bandingin juga di sini. Nah, ada 4 perbandingan. Perbandingan yang pertama adalah dari nilai Pepsi dan Coca-Cola ya, nilai 1,97 di atas 1,96. Artinya nilai rating untuk Pepsi dan Coca-Cola beda jauh. Ya, beda jauh. Kalau di sini Coca-Cola 4,95, Pepsi 4,4, berarti lebih tinggi Coca-Cola gitu ya. Berarti yang memilih Coca-Cola dibandingkan Pepsi itu memang very very different gitu secara statistik. Jadi mereka benar-benar kalau suka Coca-Cola berarti Pepsi-nya dianggap nggak ada gitu. Kalau perbedaannya kurang dari 1,96 artinya tidak signifikan, jadi sebetulnya rasa untuk Pepsi dan Coca-Cola itu kurang lebih sama. Secara statistik dia dibacanya seperti itu. Ya. Ini kita nggak bicara masalah preferensi orang secara langsung gitu ya, tapi dari angka rating statistiknya itu menunjukkan bahwa rating Coca-Cola jauh berbeda dengan ratingnya Pepsi. Termasuk juga untuk ratingnya Fanta dengan Bicola. Jadi kalau kita komparasi Fanta sama Bicola, orang pasti akan lebih ngambil Bicola dulu. Fantanya ditinggalin. Dengan catatan nggak ada yang lain-lain ya, nggak ada Pepsi, nggak ada Coca-Cola gitu. Jadi hanya ada 2 item. Kalau disajikan di meja gitu kan, orang akan ngambil Big Cola dulu. Baru kalau udah habis mungkin baru ngambil Fanta gitu. Jadi secara statistik kita bisa melakukan analisis dengan cara yang seperti itu. Saya kembalikan lagi remote-nya. Oke. Kemudian yang di bawahnya, kalau Kevin mau geser ke bawah sedikit ya, itu juga sama. Pepsi dan Fanta sama kan 1,97 juga. Pepsi dengan Bicola juga 1,97. Artinya bedanya juga kurang lebih sama secara signifikan dan secara statistik dia terbukti bahwa memang rating dari nilai yang diberikan untuk minuman tersebut itu sama atau bedanya jauh gitu ya. Jadi lebih mana yang lebih dipilih dan mana yang akan ditinggalkan terlebih dahulu. Oke. Bisa minta tolong untuk stop share screen dulu, Kevin? Ya, oke. Dari analisis lanjutan apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini share screen saya sudah terlihat ya. Oke. Ya sudah Dari Pak. sini pun kita bisa melakukan komparasi relationship atau yang sering disebut dengan nama korelasi. Korelasi bisa kan dilakukan di sini kan? Di data analisis, di sini ada correlation. Nah, correlation itu juga sama. Kita bisa blok semuanya ini dari Pepsi sampai Coca-Cola. Semua empat-empatnya ya. Karena saya pakai label di row yang pertama atau baris yang pertama. Di sini ya, ini kan labelnya. Saya tinggal klik ini, kemudian outputnya saya coba taruh di G1. Pakai correlation nih saya. Nah, di sini ketahuan Pepsi dengan Coca-Cola itu 0,74. Jadi sebenarnya dia moderate ya. Jadi nggak terlalu kuat-kuat banget sih. Kalau orang milih Coca-Cola, ya dia bisa jadi bisa milih Pepsi. Kalau dia nggak milih Coca-Cola, bisa jadi dia nggak milih Coca-Cola juga. Jadi nggak terlalu kuat. Tetapi kalau yang rendah, yang di bawah setengah, contoh Pepsi dan Bicola gitu ya, ini korelasinya tidak kuat. Jadi orang bisa jadi dia nggak memilih dua-duanya gitu, karena memang nggak terlalu berkaitan. Kalau milih Pepsi, dia pasti juga milih Coca-Cola misalnya, atau dia pasti milih Fanta juga. Itu kalau dia korelasinya kuat. Ini kan korelasinya sedang ya, nggak nyampe 0,8. Nah, kalau yang di bawah 0,5 kayak Bicola dan Coca-Cola ini 0,4 ya, berarti dia lemah. Nah, kalau lemah bisa jadi ini bisa digantikan.
Jadi kalau nggak ada Coca-Cola ya sudah kita ganti pakai Big Cola aja. Tuh. Ini analisis yang tambahan berikutnya. Selain dari deskriptif yang disajikan Kevin, kemudian ada comparisons yang tadi disajikan Kevin. Berikutnya di sini kita juga bisa lakukan analisis korelasi. Apakah ada minuman yang bisa digantikan? Berarti kita cari yang korelasinya paling lemah. Di sini adalah Coca-Cola dengan Big Cola. Kalau kita ketemu di sini dia angkanya paling rendah, oh berarti kita bisa substitusi. Kalau kalian punya acara, nggak punya Coca-Cola ya substitusi aja pakai Big Cola gitu. Kalau secara pribadi saya pasti mau. Kenapa coba? Karena Coca-Cola harga lebih mahal dibandingkan Big Cola. Kalau bisa disubstitusi ya pasti akan lebih murah, mendingan ambil Big Cola gitu. Itu satu analisis yang pertama ya, tambahannya. Analisis berikutnya apa yang kita bisa kerjakan dari sini ya. Kita bisa pakai analisis of variance ANOVA. ANOVA itu gini, kita bisa bandingkan empat-empatnya secara langsung. Kalau Kevin tadi kan membandingkannya satu dengan satu, satu dengan satu, satu dengan satu. Nah, di sini kita juga bisa lakukan dengan langsung. Kita blok semua angkanya, kemudian karena saya pakai label ya, berarti saya taruh dulu labelnya di situ, saya klik, kemudian hasilnya saya mau coba taruh di bawahnya yang tadi ya, misalnya di G7. Nah, dia akan keluar seperti ini. Oh, ini adalah kombinasi. Kombinasi. Kombinasinya seperti apa? Kita bisa lihat di sini ya. Kombinasi yang pertama, kita lihat di sini ada average atau mean atau rata-rata. Dari angka ini kelihatan mana yang paling tinggi? Coca-Cola, sama kan dengan perhitungan si Kevin. Ya. Yang kedua siapa? Pepsi. Yang ketiga, Big Cola. Yang keempat, Fanta. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan ya. Kalau suruh bikin peringkat, ini yang juaranya nomor satu. Kemudian Pepsi yang nomor dua, ya kan? Kemudian Big Cola nomor tiga, baru Fanta yang nomor empat. Kalau dibikin ranking. Kemudian dari sisi gabungan gitu ya, di sini F kritikalnya 2,6. Di atas dari 1,96. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada hasil yang signifikan. Perbedaannya jauh signifikan dari masing-masing varian untuk Pepsi, Coca-Cola, Fanta, dan Bicola. Jadi, apa yang kita bisa baca dari situ? Kalau kalian punya sebuah acara dan kalian menyajikan empat minuman ini bersama-sama, kalau yang dianalisa Kevin tadi kan menyajikan dua jenis minuman gitu ya, mana yang akan dipilih duluan dan mana yang belakangan. Nah, kalau di sini kalian menyajikan empat minuman itu secara bersama-sama, di sini perbedaannya signifikan. Artinya apa? Kalau orang udah ngambil Pepsi, dia nggak ngambil yang lain. Orang ngambil Coca-Cola, dia juga ngambil yang lain. Jadi preferensinya itu akan langsung kelihatan. Perbedaannya akan kelihatan signifikan. Jadi kalian datang, oh kalian ambil Pepsi, udah, kalian nggak akan ngambil lagi untuk Coca-Cola, Fanta, dan Big Cola, ya. Kecuali mungkin kalian mau tester makanan gitu ya, atau tester minuman, mungkin bisa gitu. Tapi kalau dari sisi preferensi yang ada, angka statistik bacanya seperti itu. Sekali dia ngambil, dia tidak akan ngambil yang lain karena dia sudah langsung dapat pilihan yang dia mau gitu. Itu cara kita membaca analisis dari data yang diberikan. Nah, mau kita pakai Evius, pakai Stata juga sebetulnya sama hasilnya gitu. Cuman saya mohon maaf di device saya yang ini saya belum install untuk Evius dan Statanya. Jadi saya baru bisa tampilkan untuk yang Excel saja. Tetapi secara angka statistik dan hasil pengolahan yang dikeluarkan kurang lebih sama gitu. Gitu ya. Apakah sudah cukup jelas untuk apa yang saya jelaskan di sesi perkuliahan hari ini terkait dengan pengolahan data? Jadi saya mencoba melatih sense of data kalian. Kalau kalian diberikan data, kemudian diminta apa yang kalian bisa bicarakan dari data tersebut. Beberapa sih saya lihat, oke sudah ada yang tahu, ada yang pakai Stata juga, silahkan boleh bebas gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari situ?
Kita belum masuk ke materi yang baru, mungkin di minggu depan ya kita masuk materi yang baru. Nanti apakah datanya bisa menggunakan yang lama atau yang baru kita bisa atur nanti. Tetapi minggu depan kita akan lebih cenderung masuk kepada yang namanya regresi. Regresi itu untuk melihat pengaruh ya, di mana sebuah faktor itu pasti dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Ada pengaruh dari yang lainnya dan ada dampak kepada yang lainnya gitu. Kalau sekarang kita masih bicara sampai ke tataran relationship gitu. Adakah yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Pak, maaf mau nanya Ya, untuk standar deviasi itu menunjukkan apa ya, Pak? standar deviasi. Oke, pertanyaan yang bagus. Saya tampilkan dulu ya. Oh, di sini nggak ada ya. Oke, standar deviasi itu adalah simpangan dari rata-rata. Itu adanya di deskriptif. Kayak blok semua. Output range-nya saya coba taruh di bawahnya tadi ya. Nah, oke. Saya ambil contoh dari sini dulu ya. Pepsi. Pepsi punya min, punya standar error, punya standar deviasi. Standar deviasi, kemudian min, kemudian di sini ada standar error. Saya kasih agak beda warnanya. Nah, standar deviasi itu adalah simpangan dari rata-rata. Jadi kalau di sini angka 4,4 gitu ya. Sorry, 4,4. Misalkan di sini angka 4,4 ini adalah minnya. Minnya itu dia punya batas bawah, batas below. Kalau di bahasanya SPSS dia pakainya nama under sama upper. Jadi batas atas, batas bawah. Nah, batas bawahnya dia dari mana? Batas bawahnya dia didapatkan dari nilai 4,4 dikurangi standar deviasinya 1,7. Batas atasnya berapa? Batas atasnya itu adalah dari nilai rata-ratanya 4,4 ditambah 1,7. Gitu. Jadi, sorry, ini seperti ini. Jadi kalau kalian mau lihat ya nilainya berapa. Jadi misalnya ini 3 dikurangi berarti 2,7. 2,7 ini 4,4. Di sini 6,1. Ini adalah range. Range dia datanya dianggap atau di-accept oleh analisis statistik. Kalau minimumnya ratingnya 2,7, jadi kalau di sini ratingnya berarti dia 2 gitu ya, atau maksimalnya 6,1. Mungkin nggak ini? Mungkin ya. Dari mana kita bisa tahu? Lihat di angkanya Pepsi. Kita kan analisis Pepsi ya. Angka Pepsi dia punya nilai minimum 1, punya nilai maksimum 7. Berarti ada yang nilainya 1 kan. Nah, data yang nilainya 1 di bawah 2 atau 1 dan 2 gitu ya. 1 dan 2 harusnya di out gitu supaya datanya jadi normal atau data yang bisa punya confidence yang tinggi itu adalah yang di antara 2,7 sampai 6,1 dan rata-ratanya di 4,4. Nah, data yang kurang dari 2,7 berarti yang ratingnya 1, ratingnya 2 langsung dikeluarkan. Yang paling atas 6,1 berarti dia hanya yang ratingnya 7 yang dikeluarkan. Sisanya berarti dari mulai angka 3 sampai angka 6 masuk dalam analisis statistik yang dikatakan normal itu. Kalau dia lebih daripada itu masuk, berarti itu ada yang namanya outlier, ada yang faktor pengganggu yang juga membuat data kadang tidak normal distribusinya. Ya, kira-kira seperti itu. Pertanyaan yang bagus, Kevin. Juga cukup jelas atau masih ada yang perlu saya perjelas lagi?
Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi dari mahasiswa? Selain standar deviasi ada lagi? Baik, terima kasih Kevin sudah membantu untuk share hasil analisisnya di sesi kita sore hari ini. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan, seperti biasa, saya minta tolong untuk kalian ketik hadir di chat room ya, supaya nanti bisa saya input ke dalam laporan administrasi perkuliahan. Kemudian untuk sesi minggu ini kita sudah mencoba evaluasi sense kalian terhadap data dan saya rasa cukup, artinya kalian sudah punya pemahaman ketika data disajikan, kalian bisa langsung menganalisis kira-kira mau diapain dan pengambilan keputusannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa melihat kira-kira analisis apa yang perlu dan yang tidak perlu. Dan kemudian tadi ada contoh, Pak, standar deviasi buat apa fungsinya? Dengan penjelasan tadi kita bisa lihat mana data yang harusnya bisa dibuang, yang kategorinya outlier, yang di bawahnya under atau di atasnya upper. Itu yang harus dievaluasi dari alat analisis yang kita miliki gitu. Nanti minggu depan kita akan masuk ke topik terkait dengan regresi untuk data analisis kita dan kemudian mungkin nanti akan saya berikan data yang baru ya karena ada faktorial, faktor utama, faktor penyebab utama dan faktor penyebab tambahan di mana ada faktor analisis juga, kemudian ada juga efek dampak kepada variabel-variabel yang lain. Itu ya. Baik, di sini sudah ada 22 yang record kehadirannya. Saya save terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di sesi kita sore hari ini. Terima kasih juga untuk partisipasinya. Kemudian kita ketemu lagi di sesi perkuliahan kita minggu depan. Untuk materi nanti akan saya informasikan apakah saya upload di grup ataupun saya upload di UVC. Nanti saya akan informasikan kembali. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Kita ketemu lagi minggu depan.